Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran sejarah nasional. Di video kali ini, kita akan membahas hasil budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakat pra-aksara. Ternyata pembabakan zaman pra-aksara menurut arkeologi itu dibagi ke dalam 5 zaman. Yang pertama itu zaman Paleolitikum, kedua Mesolitikum, ketiga Neolitikum, yang keempat Megalitikum, dan yang terakhir yaitu masa Perundagian, di mana di dalam masing-masing zaman tersebut terdapat hasil-hasil kebudayaan dan corak kehidupan dari manusia pra-aksara itu sendiri. Pada tabel ini sudah Ibu klasifikasikan mengenai karakteristik zaman batu, kemudian hasil dari kebudayaannya, manusia pendukungnya itu jenis apa saja, dan ciri dari hasil budayanya itu apa aja. Pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, manusia masih menggunakan alat yang sangat sederhana, seperti kayu, tulang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring berkembangnya pengetahuan, pada masa bercocok tanam, manusia sudah mulai mengembangkan teknologi berbahan batu untuk mendukung kebutuhan hidupnya. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi, kira-kira seperti apa ya teknologi berbahan batu itu? Aha, aku tahu. Contoh perkembangan teknologi pada masyarakat pra-aksara itu seperti kapak genggam dengan bentuknya yang kasar dan kapak persegi dengan bentuknya yang halus. Selain contoh tadi, ternyata kebudayaan batu itu terdiri dari beberapa zaman loh. Ayo, kita saksikan penjelasan ini ya. Kebudayaan batu terdiri dari beberapa zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada zaman Paleolitikum, kebudayaan terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan berkembang di daerah Pacitan. Alat batu yang ditemukan disebut dengan chopper atau kapak genggam. Alat ini biasanya digunakan untuk menggali tanah dan mencari umbi-umbian. Kebudayaan Ngandong banyak ditemukan alat dari batu dan tulang binatang atau tanduk rusa yang digunakan sebagai belati dan disebut bone culture. Selain itu ditemukan juga batu fleks dan batu kalsedon di Sangiran. Pada zaman berikutnya, yaitu Mesolitikum, manusia hidup di gua-gua, tepi pantai, atau sungai. Kebudayaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Joken-Modinger dan Abrissos-Ras. Pada kebudayaan Joken-Modinger atau Bukit Kerang, alat-alat yang ditemukan yaitu pebble, kapak Sumatera, haskorte, kapak pendek, dan pipisan atau batu penggiling. Selain Joken-Modinger, terdapat pula kebudayaan Abrissos-Ras atau gua sampah di Gua Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, Pulau Timur, Pulau Roti, dan Bojonegoro. Di tempat-tempat ini banyak ditemukan alat dari tulang. Kebudayaan Neolitikum artinya kebudayaan batu muda, di mana semua alat pada masa ini sudah dihaluskan, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Pada masa ini, manusia sudah bercocok tanam dan tinggal menetap di suatu daerah. Hal ini menjadikan zaman Neolitikum sering dikatakan zaman revolusi budaya. Bagaimana? Apa kalian sekarang sudah memahami perkembangan batu pada masa pra-aksara? Teman-teman, ternyata sejarah itu penting loh. Kita bisa mempelajari peristiwa apapun dari sejarah, termasuk peristiwa di negara kita. Kalian dapat membaca buku atau mengakses internet untuk mengetahui sejarah lainnya. Jadi
kita telah membahas mengenai hasil budaya dan corak kehidupannya. Kemudian seiring berkembangnya kemampuan komunikasi dengan menggunakan bahasa, ternyata masyarakat praaksara ini mewariskan nilai-nilai budayanya melalui cara lisan loh. Ada 2 cara penyampaiannya, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Langsung dan tidak langsung itu seperti apa sih? Misalnya, penyampaian budayanya itu dari manusia ke manusia, itu bisa dibilang langsung. Sedangkan tidak langsung itu yaitu menurut dari omongan orang ke orang lain, atau bisa dibilang yaitu tradisi yang diwariskan secara turun-menurun. Itu disebut secara tidak langsung. Sedangkan tradisi itu sendiri artinya yaitu kebiasaan yang dipertahankan turun-menurun dan masih dilakukan oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya itu dilakukan secara lisan, kemudian dikenallah dengan istilah yang namanya tradisi lisan. Kemudian ada juga yang namanya folklore. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional, yang diwariskan secara lisan dan turun-menurun juga. Adapun jenis-jenis folklore yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada mitos, yang kedua ada legenda, yang ketiga ada dongeng, yang keempat ada nyanyian rakyat, dan yang kelima itu ada upacara-upacara adat. Folklore berjenis mitos, legenda, dan dongeng sepertinya itu sudah tidak asing ya di telinga kita. Semisal mitos itu seperti cerita rakyat yang menceritakan tentang makhluk-makhluk halus atau makhluk goib. Misalnya mitos Nyi Roro Kidul. Kemudian legenda itu hampir sama dengan mitos, akan tetapi legenda itu ceritanya itu benar-benar terjadi, tokoh fisiknya itu ada, jadi bukan makhluk gaib. Ya, seperti contohnya itu legenda Simalin Kundang, ya kan. Kemudian ada yang namanya dongeng. Dongeng merupakan cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan secara turun-menurun. Misalnya dongeng atau cerita Si Bawang Merah dan Si Bawang Putih. Nah, cerita itu sangat populer banget kan? Selamat belajar dan sampai jumpa ya.